tumbuhan. Coba kalian bayangkan jika seluruh tumbuhan di bumi hilang. Apa yang terjadi? Oke, mari kita lihat. Oksigen asalnya dari mana? Ya, tumbuhan. Makanan kita, bahan utamanya dari mana? Ya, lagi-lagi tumbuhan. Kita semua pasti tahu, kedua yang saya sebutkan tadi adalah kebutuhan utama kita untuk bertahan hidup. Itu berarti, jika tumbuhan menghilang, maka kita akan... Tidak perlu saya sebutkan, kalian pasti tahu. Kita masih membicarakan dampaknya pada diri kita. Bagaimana jika kita membicarakan dampaknya pada bumi kita? Tentu akan sangat kompleks permasalahannya. Akan memakan waktu yang lama untuk memaparkannya. Yang perlu kita pertanyakan, mengapa tumbuhan seajaib itu? Bagaimana sebenarnya struktur tumbuhan sehingga dia mampu melakukan hal yang menakjubkan, seperti menghasilkan kedua kebutuhan kita tadi, oksigen dan bahan utama makanan kita. Di video ini, kita akan membahas struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Struktur dan fungsi tumbuhan. Struktur bisa diartikan juga dengan bentuk. Pada materi ini, kita perlu mengetahui strukturnya atau bentuknya, di mana kita mampu mengetahui nama bagian-bagian yang menyusun tumbuhan. Struktur dapat kita lihat dari dua sisi, yaitu morfologi dan anatomi. Morfologi merupakan struktur terluar. Contoh, warnanya warna daun hijau, bentuk daunnya menyirip, atau batangnya berkayu. Sedangkan anatomi merupakan struktur bagian dalam. Contohnya, jika batang pohon kita belah secara melintang, maka akan tampak struktur anatomi batang seperti ini. Atau contoh berikutnya, jika daun kita potong secara melintang, kemudian kita lihat di bawah mikroskop, struktur anatominya akan tampak seperti ini. Begitu. Sedangkan fungsi, bagaimana kita mengetahui hubungan struktur dengan fungsinya. Misalnya, di daun terdapat stomata yang bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini bertujuan untuk tempat pengeluaran oksigen dan masuknya karbon dioksida. Kayak jendela rumah kita. Sangat berhubungan bentuk dengan fungsinya. Nah, sekarang bagian tumbuhan yang akan kita pelajari apa aja? Ya, ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Walaupun sebenarnya bagian tumbuhan yang paling utama itu hanya akar, batang, dan daun. Kenapa? Karena tidak semua tumbuhan memiliki bunga dan buah. Gitu. Oke? Nah, sekarang kita akan mulai dari akar. Akar fungsinya apa sih? Nah, fungsi yang paling utama yaitu menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana struktur akar sehingga dia mampu menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Oke, kita lanjut ke morfologi akar. Nah, di sini terdapat dua gambar jenis akar yang berbeda. Ya, gambar yang ini merupakan akar tunggang, sedangkan yang ini merupakan akar serabut. Nah, coba kita lihat perbedaan dari dua gambar ini. Nah, perhatikan pada akar tunggang, dia memiliki satu akar yang besar, ya, yang paling besar, di mana akar-akar yang lain itu akan bercabang melalui akar yang besar ini. Ya, itu dia kalau akar tunggang. Nah, kalau akar serabut, perhatikan, semuanya itu hampir sama besar, ya, dan semuanya itu bercabang langsung dari dasar akar, seperti ini. Sedangkan yang kecil-kecil ini, ya, yang kecil-kecil ini adalah rambut-rambut akar. Nah, akar tunggang juga punya, ini dia rambut-rambut akar yang paling kecil ini.
ya. Nah, pada akar tunggang biasa dimiliki oleh tumbuhan dikotil dan gimnosperme, sedangkan akar serabut itu biasa dimiliki oleh tumbuhan monokotil, ya. Itulah dia perbedaan akar tunggang dan akar serabut. Kita lanjut ke bagian anatomi akar. Nah, jika akar kita potong secara melintang itu maksudnya gimana? Nah, jika yang ini akar, akarnya ini tadi. Nah, akar, terus kita potong dia secara melintang seperti ini. Kemudian kita lihat dari atas akan tampak seperti ini bentuknya. Ya. Yang ini itu akar dikotil, yang ini akar monokotil. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya ya, akar dikotil dan akar monokotil. Nah, sekarang kita lihat struktur anatominya. Nah, ini kan organ akar. Nah, organ akar. Masih ingat sebelumnya? Ya, sebelum organ dia akan apa? Jaringan. Berarti akar ini disusun oleh banyak jaringan. Ya, jaringan apa aja? Ya, kita lihat yang paling luar ya. Yang bentuknya itu seperti ini, yang paling luar ini, yang lapisan yang ini. Ini adalah epidermis. Epidermis itu adalah luar dermis, kulit atau lapisan. Nah, berarti yang paling luar ini adalah kulit luar atau lapisan paling luar. Pada monokotil juga ada ya, perhatikan. Nah, ini adalah epidermis. Nah, karena dia bagian paling luar berarti berfungsi sebagai pelindung. Ya, fungsinya sebagai pelindung. Nah, kemudian setelah jaringan epidermis, lanjut lagi kita ke bagian dalam masuk. Nah, ini dia bagian dari sini sampai ke sini, ini adalah korteks. Ya, sebenarnya penyusunnya itu adalah jaringan parenkim, cuma dinamakan dia korteks. Ya. Nah, fungsinya apa? Ya, berfungsi pengisi volume, ya, pengisi volume. Selain pengisi volume, dia juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Jadi jika ada makanan yang berlebih, itu akan disimpan di korteks. Nah, contohnya itu biasanya pada wortel, ya, korteksnya berarti lebih tebal. Ya, karena dia menyimpannya itu pada akar ya, si wortel gitu. Kemudian, masuk lagi kita lebih dalam. Ya, lebih dalam ini paling luar yang ini, ya, yang ini. Ini adalah endodermis. Nah, sama tadi kayak epidermis, dia kulit luar. Kalau endo kan bagian dalam, berarti dia kulit lapisan dalam gitu. Nah, yang ini dia ya, yang ini dia. Nah, fungsinya tuh ngapain si endodermis ini? Nah, fungsinya kan tadi dia itu air akan masuk nih dari epidermis. Kemudian masuk melalui korteks, kemudian lanjut ke endodermis. Nah, di endodermis tuh ngapain? Dia akan menyaring si air tadi, ya. Jadi endodermis memastikan pada air itu tidak ada racun atau apapun atau toksin gitu yang masuk ke dalam si pembuluh akarnya nanti. Ya. Itu dia. Kemudian setelah endodermis apalagi? Setelah endodermis kita masuk ke sini. Nah, ini sebelumnya yang paling luar yang sebelum masuk ke dalam pembuluh akar ya. Di sini terdapat perisikal. Ya, di sini terdapat perisikal. Apa fungsi perisikal ini? Ya. Fungsinya dia untuk membentuk lateral, akar lateral. Ya, pada monokotil juga ada nih. Nih, akar lateral. Di sini perisikalnya ya. Sama di kotil juga. Fungsinya tuh ngapain? Ya. Akar lateral itu maksudnya gimana? Nah, perhatikan di sini ya, yang ini sama monokotil juga ya. Kan dia membentuk yap, akar ke samping. Ini juga akar ke samping. Nah, akar ke samping. Nah, akar ke sampingnya itu gimana? Bentar. Akar ke sampingnya itu dibentuk dari si perisikal tadi gitu. Jadi dari sini nanti muncul nih lateral. Akarnya dari sini sampai banyak. Nah, sama juga. Gitu. Nah, setelah itu masuklah kita ke pembuluh. Nah, ini adalah stele atau silinder vaskular ya, yang bulat ini. Silinder vaskular.
Bedanya coba lihat, kalau pada dikotil itu langsung kalian lihat aja ada bentuk kayak plus di sini atau X lah ya. Sedangkan yang monokotil dia nggak ada, nggak ada plus atau X di sini. Nah, kalian lihat yang ini merupakan phloem. Ya, monokotil juga yang ini tuh bentuknya itu kayak gini, itu phloem. Sedangkan yang ini ya, yang ini tuh yang bulat-bulat seperti ini itu adalah xilem. Nah, sama pada monokotil juga xilem yang putih ini. Gitu. Ya. Nah, udah tahu kan fungsinya? Kalau dia phloem berfungsi untuk mengangkut zat hasil fotosintesis atau seluruh hasil metabolisme. Diangkut dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, ya kan? Sedangkan xilem dia mengangkut apa? Mengangkut air dan zat hara dari akar ini, ya, dari akar ini ke daun ya, ke daun ya. Nah, itu dia. Nah, perhatikan aja, gampang kok untuk mengetahuinya. Kalau xilem biasanya ukuran selnya itu lebih besar dibandingkan phloem. Lihat, phloem itu kecil-kecil gini kan, kecil. Sedangkan xilem dia ukuran selnya itu lebih besar. Sama pada ini juga dikotil. Nah, ukuran selnya itu lebih besar pada xilem, sedangkan phloem itu lebih kecil. Ya, itu dia. Nah, rambut akar. Rambut akar ini sebenarnya modifikasi dari epidermis. Ya, epidermis mengalami pendewasaan, dia akan mengalami modifikasi atau terdiferensiasi menjadi rambut akar. Dimana fungsinya rambut akar ini, yaitu inilah dia yang berfungsi untuk menyerap air gitu. Selain itu juga dia memperluas si akar itu tadi mencari air gitu, daerah untuk penyerapan gitu ya. Itu dia anatomi akar. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau tadi kita melihat anatomi akar secara melintang, sekarang kita melihat anatomi akar secara membujur. Nah, kalau tadi kan akarnya kita potong secara melintang seperti ini, terus kita lihat dari atas, ya kan? Nah, sekarang, akarnya ini kita potong tuh dari atas sampai ke bawah. Ya, kita potong dari atas sampai ke bawah sehingga akan tampak sampingnya. Jadi, anatomi akar yang dipotong secara membujur akan tampak seperti ini, ya. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah akar yang diambil bagian ujungnya, yang paling ujung, ya, yang paling ujung. Nah, bagian ujung ini disebut dengan kaliptra. Jadi belum akar ya. Ini disebut kaliptra atau tudung akar yang berfungsi untuk pelindung si akar. Ketika akar akan menembus ke tanah, yang akan melindungi akar sehingga tidak lecet itu si kaliptra ini. Ya kan? Tanah itu kan sifatnya keras gitu, sehingga jika langsung si akarnya yang nembus, nanti dianya lecet gitu. Jadi butuh pelindung namanya kaliptra atau tudung akar. Nah, setelah itu kita masuk ke sini. Nah, yang paling ujung inilah akar ya. Nah, dia ini tersusun atas jaringan meristem, di mana jaringan meristem ini itu akan selalu mengalami pembelahan. Nah, akan selalu mengalami pembelahan, ya kan? Nah, ketika si akar ini mengalami pembelahan, maka akar ini makin panjang dong ke bawah ya. Tudung akar juga makin panjang, ya kan? Nah, makanya daerah ini itu disebut dengan zona pembelahan, ya. Nah, yang namanya sel ketika dia sudah membelah otomatis akan mengalami pertumbuhan. Nah, jadi akar-akar yang sudah membelah itu akan mengalami pertumbuhan dari ukuran selnya itu segini kecil-kecil lama-lama itu makin panjang seperti ini. Ya. Nah, ketika dia sudah panjang seperti ini akan terotomatis itu naik ke atas. Makanya zona yang di sini itu disebut zona pemanjangan atau elongasi, ya. Nah, setelah dia mengalami pertumbuhan, dia akan mengalami perkembangan atau pendewasaan, diferensiasi. Nah, ini dia, makanya ini disebut dengan zona pendewasaan atau zona diferensiasi. Oke? Nah, tandanya gimana ketika suatu akar udah mengalami zona pendewasaan? Nah, di sini sudah muncul rambut-rambut akar, di mana rambut-rambut akar ini adalah modifikasi dari epidermis ya. Nah, jadi
Berarti inilah tandanya kalau sudah mengalami zona pendewasaan atau diferensiasi. Nah, sebelah sini kan belum ada nih rambut-rambut akar gitu. Jadi epidermis itu sudah jaringan dewasa ya. Jaringan dewasa, kemudian dia mengalami modifikasi jadi rambut akar. Nah, di mana di sebelumnya Mi sudah jelasin kalau rambut akar ini itu berfungsi untuk memperluas daerah serapan dan juga berfungsi untuk menyerap air ya. Nah, inilah dia korteksnya. Kemudian inilah dia silinder vasikulernya. Disinilah terdapat xilem dan floem. Tadi kan udah kita bahas ya. Nah, begitulah struktur anatomi akar yang dipotong secara membujur.